Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran minggu ini. Walaupun kita daring, kalian bisa memanfaatkan video yang kita kirim. Kita akan bahas kembali mengenai lembaga jasa keuangan, di mana kalau kalian kemarin beberapa waktu yang lalu bahas tentang dan permainan games monopoli, itu kita ada pembahasan 3 dalam hal lembaga jasa keuangan, yaitu bank, non-bank, dan OJK. Nah, kali ini kita akan bahas tentang lembaga keuangan non-bank. Mungkin di sini terlihat ada satu video ketika ada ibu kepala sekolah mengunjungi salah satu dari kelas kalian di kelas 10 ini. Nah, tujuan dari pembelajaran membahas lembaga jasa keuangan ini, kalian nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan bisa mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lembaga keuangan non-bank. Sekarang, kalau begitu, apa itu lembaga keuangan non-bank? Mari kita simak dan kita bahas satu persatu. Oke, lembaga keuangan non-bank atau bukan bank itu menurut pasal 1 angka 4 Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga keuangan pembiayaan bahwa badan usaha yang merupakan atau melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Bahkan saat ini, lembaga keuangan bukan bank juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara pribadi atau umum. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank, tempo hari dalam permainan games kartu monopoli, ada beberapa kartu yang sudah kalian buka. Dalam hal ini, video kali ini kita akan bahas tentang pegadaian, asuransi, dana pensiun, modal, pasar valuta asing, leasing atau sewa guna usaha, koperasi, perusahaan, dan ajak piutang, serta modal ventura. Tidak semua kartu yang ada di sini tempo hari kita bahas dalam games monopoli lembaga jasa keuangan. Sekarang, mari satu persatu apa yang sudah kita bahas, kita ingatkan kembali sama-sama. Yang akan kita bahas beberapa lembaga keuangan non-bank. Kenapa hanya ada ini? Ini adalah yang sekarang saat ini berada di sekitar lingkungan kalian. Ada pegadaian, asuransi, koperasi, dana pensiun, dan pasar modal. Kita bahas satu persatu lembaga non-bank yang ada dalam presentasi atau dalam video kali ini. Yang pertama, pegadaian. Nah, kalau dilihat dari logo pegadaian, masih ingat? Slogannya itu adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, definisi dari pegadaian disebutkan di dalam POJK 31 tahun 2016 bahwa pengertian dari pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Misalnya mobil ya, jasa titipan, jasa taksiran, atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Jadi pegadaian ada pegadaian yang umum, ada juga yang pegadaian yang syariah. Selain pegadaian, non-bank berikutnya adalah asuransi. Nah, asuransi itu apa? Yaitu sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi atau premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Kemudian koperasi. Nah, koperasi saat ini kemarin dalam kartu permainan monopoli belum dimunculkan kartu-kartu atau pertanyaan-pertanyaan seputar koperasi. Di sini kita akan bahas koperasi secara umum di Indonesia bahwa menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya adalah prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu ada kabar gembira anak-anak, kita nanti di SMA Negeri 1 Babakan Madang, angkatan kalian, sekolah penggerak, kita akan munculkan Koper 21. Koper itu apa?
Koperasi Penggerak tahun 2021. Karena apa tahun 2021? Kita gagas koperasi ini melalui proyek kalian di kelas 10 sekolah penggerak yang merupakan salah satu dari tema kewirausahaan yaitu koperasi. Kita tunggu ya koperasi yang ada di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Nah, berikutnya, non-bank berikutnya adalah dana pensiun. Nah, kenapa dalam dana pensiun itu gambarnya di sini seorang kakek-kakek? Karena dana pensiun itu adalah penghasilan atau di mana yang memperoleh penghasilan yang setelah bekerja sekian tahun atau beberapa lama yang memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya yang akan kita bahas lagi, satu lagi dalam non-bank yaitu pasar modal. Kenapa pasar modal juga kita bahas dan ada dalam lingkungan kalian? Pasar modal secara umum adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Nah, teman-teman kalian yang berada dalam klub CMC Capital Market Club, di sini sudah banyak membahas tentang pasar modal, apa itu saham, apa itu ekuitas. Sehingga kenapa kartu-kartu pasar modal ini Ibu munculkan dalam games monopoli, karena ini adalah sudah tidak asing lagi di sekolah kita. Dan nanti kita tunggu berikutnya akan ada atau muncul galeri investasi edukasi. Nah, anak-anak, itulah beberapa lembaga keuangan non-bank yang dibahas pada video kali ini. Berikutnya kita akan lakukan kuis dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, kuisnya apa? Nah, dari beberapa lembaga keuangan non-bank yang tadi sudah kita pelajari dan Ibu bahas, kalian juga bisa memainkan nanti dalam games monopoli. Atau kartu-kartu tadi sudah kita mainkan ya, beberapa dalam games monopoli. Sekarang, silahkan jawab kuis yang ada di bawah ini. Ada 2 pertanyaan buat kalian. Yang pertama, tadi ada berapa lembaga keuangan non-bank yang dibahas dalam video ini? Dan jelaskan kembali. Kemudian yang kedua, cari jawaban dari lembaga keuangan non-bank yang belum terbahas dalam video ini. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar YouTube dan nantikan nilai dari gurumu. Berikan yang terbaik ya buat kalian. Jawab dengan sungguh-sungguh. Oke. Terima kasih, salam sehat dan salam juara, tetap semangat buat kalian semua. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.